Ya, silakan masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Amel, selamat berjumpa. Ya, silakan duduk. Sudah lama ya kita nggak berjumpa. Gimana kabar hari ini? Ya, kalau kabar baik aja sih, Pis. Tapi ya banyak juga masalah. Suami? Ya, itu yang jadi masalah, Pis. Anak gimana? Ada berapa sekarang anak? Anak saya masih satu. Oh, masih satu. Kapan nambah? Tunggulah dulu, Pis. Ngomong-ngomong, ada perlu apa nih yang datang sini? Kemarin tuh aku dapat nomor kan dari tamu kita. Ya. Katanya Hafiz juga lagi buka praktek konseling gitu. Betul. Jadi aku tuh lagi ada masalah sama suami aku, Pis. Makanya kemarin tuh aku hubungin kan. Ya. Jadi gini, aku tuh kan udah nikah 2 tahun nih sama suami aku. Ya. Dulu tuh dia tuh kayak biasa aja, Pis, nggak ada masalah-masalah, hidup tuh kayak ya enak-enak aja gitu. Tapi kayak akhir-akhir ini tuh dia selalu kayak marah-marahin sama aku, marah-marah gak jelas gitu. Bilang kayak aku tuh nggak kerja, bilang kayak tugas-tugas rumah tuh itu tuh mudah gitu. Padahal kan nanti pas dia pulang kerja tuh aku udah siapin semuanya. Nama juga kan anak-anak gitu, pasti dia berantem ke rumah tipis gitu. Terus itu dia malah bilang kayak nggak becus kamu gitu. Sehari kamu di rumah ngapain aja? Kok bisa berantakan kayak ini rumahnya? Kok bisa kayak ini? Itu salah kan? Padahal kan dari pagi tuh aku kerja rumah semuanya pis gitu. Wajar sih anak-anak tuh berantakan di rumah tuh, tapi nggak harus marah ke aku gitu. Terus nanti aku bilang kalau dia udah pulang tuh, dia tuh kalau udah pulang tuh langsung nonton TV atau main HP gitu pis. Dan tiba-tiba kalau namanya anakku tuh mau apa gitu, tolong dong bikinin susu katakan, nanti dia langsung marah pis kayak aku juga lagi ya tadi, aku tuh udah capek loh cari uang seharian, masa ini juga harus aku tuh. Aku tuh mikir kayak ini kan, tugas rumah tuh juga capek loh gitu, malahan itu lebih capek daripada cari duit. Apalagi dia coba kerja di kantor, dia duduk aja di laptop, sedangkan aku harus pontang-panting setiap hari. Masa untuk buatkan susu anaknya itu dia juga gak mau gitu. Itu yang jadi masalah sama aku, Pis. Oh gitu. Jadi dari yang saya tangkap nih kalau mengatakan kayak suami anak ini suka marah-marah. Bahkan hal kecil pun seperti Anda suruh dia membuatkan susu untuk anak, dia juga marah-marah. Kenapa Amel sama dia tuh tidak menyewa ART ya, asisten rumah tangga? Nah, kalau untuk menyewa ART, dia bilangnya gini, kok nyewa ART pula, kan kamu gak bekerja. Dia tuh memandang pekerjaan rumah tuh pekerjaan yang mudah. Dia tuh cuma ngerasa kalau kerja di luar rumah tuh itu yang susah, itu yang capek gitu, guys. Iya, betul juga sih. Cuman dulu kan Amel kan waktu kuliah dia kan pintar nih. Apa Amel tuh tidak mencoba untuk mencari kerja aja? Terus kayak Amel tuh ngusulin ke dia, gimana kalau kita tuh pakai ART gitu untuk mempermudah pekerjaan rumah. Kemarin saya tuh mau kerja, bis. Kemarin saya mau kerja tuh dia bilang gini, saya mau kamu fokus ngurusin anak. Ibaratnya saya awalnya tuh saya merontak gitu, kayak percuma aja saya kuliah, kok saya nggak boleh kerja gitu kan. Terus dia bilang kayak gini, ya kamu harus nurut sama suami. Kalau kata saya tidak ya tidak gitu. Jadi saya ngikut apa kata dia. Awalnya biasa-biasa aja, dia masih menghargai saya, tapi kok lama-lama kok dia kayak gini gitu. Kalau tahu kayak gini mending saya kerja kata dia. Tapi itu tuh malah menambah emosi dia, itu tuh ujung bertengkar lagi gitu. Gitu. Jadi di sini mungkin saya akan memberikan Amel nih suatu teknik, nama itu teknik role play, bermain peran. Teknik role play ini, bermain peran ini mungkin nanti Amel tuh bisa bertukar peran. Amel itu menjadi suami Amel. Nah, ketika Amel menjadi suami Amel ini mempraktekkan apa yang seharusnya Amel inginkan. Misalnya Amel ini suami Amel ini juga membantu dalam pekerjaan
anak. Nah mungkin dosa banyak-banyak nih, langsung aja lah kita coba tekniknya. Mungkin Amel bisa memejamkan mata Amel sebentar, kemudian Amel membayangkan semua permasalahan yang Amel alami dengan suami Amel. Nanti Amel membuka mata dan mempraktekkan sebagaimana Amel itu menjadi suami Amel yang Amel inginkan. Mungkin Amel boleh memejamkan mata Amel sebentar. Jika sudah, Amel boleh membuka mata Amel. Nah, kemudian Amel mungkin mempraktekkan bagaimana yang seharusnya suami Amel lakukan. Kalau saya jadi suami Ya. Seharusnya aku tuh membantu kamu dalam pekerjaan rumah. Aku memang mencari uang, tapi aku juga, apa salahnya aku membantu kamu? Kalau mamanya kamu kerepotan dengan anak, apa salahnya aku yang mencuci piring? Apa salahnya aku yang menyapu? Kenapa harus semuanya kamu yang mengerjakan? Dan juga untuk di rumah itu tuh, kenapa aku tuh cuman pulang kerja tuh langsung bermain HP, langsung nonton TV? Apa salahnya saya lihat dulu ke dapur, apa yang belum diselesaikan? Apakah kamu tuh masih ribet dengan pekerjaan kamu? Apa salahnya aku tolong? Dan untuk ketika menyiapkan makanan, kenapa aku harus menunggu kamu yang menyiapkan? Kan aku juga bisa menyiapkannya sendiri. Kalau aku menyiapkannya sendiri, seharusnya itu tuh meringankan pekerjaan kamu. Dan juga seharusnya aku tuh nggak memandang remeh apa yang kamu lakukan di rumah. Seharusnya kita tuh sama-sama bekerja, malahan pekerjaan yang kamu lakukan itu lebih berat. Harusnya aku lebih menghargai kamu, bukan malah marah-marah sama kamu yang kadang ketika aku pulang kerja tuh udah berantakan. Karena yang membuat berantakan itu sebenarnya bukan keinginan kamu, tapi ya wajar anak-anak yang membuat berantakan, harusnya aku mengerti gitu. Nah baik, Amel kan sudah mempraktekkan nih. Jika seandainya suami Amel seperti itu, Amel juga sudah mempraktekkan bagaimana seharusnya perlakuan suami Amel terhadap Amel. Mungkin selanjutnya saran dari saya nih, untuk permasalahan yang telah menceritakan, Amel mungkin bisa berdiskusi dengan suami Amel bahwasannya Amel itu juga perlu dimengerti, bahwasanya juga tugas seorang istri itu tidak hanya mengurus anak, menyapu rumah, cuci piring, ngurusin suami, apalagi sampai tidak boleh berkarir. Tetapi suami Amel memaksakan Amel untuk semua itu, tidak boleh berkarir, ngurusin anak, ngurusin rumah, pokoknya semua itu dibebankan ke Amel. Sedangkan tugas suami Amel hanya mencari nafkah untuk Amel. Mungkin Amel bisa berdiskusi dingin dengan suami Amel. Mungkin ketika hari weekend, ketika dia libur kerja, Amel bisa ngomong baik-baik sama dia bahwasannya tugas dia itu tidak hanya mencari nafkah, dia juga bisa membantu istrinya dalam mengerjakan pekerjaan rumah. Jika dia tetap tidak mau, Amel bisa menawarkan nih, misalnya gimana kalau kita sewa ART aja, mungkin untuk urusan gajinya nanti saya bisa membantu. Amel juga minta kayak Amel itu berkarir gitu, tetapi tahu batasan. Mungkin saya rasa itu tuh dapatlah meluluhkan hati suami Amel kalau Amel itu ngomongnya baik-baik, jelas. Jangan ketika dia Amel ngomong seperti itu, jangan ketika dia lagi balik kerja lagi capek-capek, nanti yang ada nanti Amel kenapa kok sama dia. Seperti itu. Selanjutnya ada lagi nggak yang kayak diajak cium dongkol atau jengkel sama dia gitu? Kalau selain itu sih nggak ada case, karena emang ya di luar dari itu tuh dia memenuhi sih kebutuhan saya. Gitu ya. Ternyata sulit juga ya masalah rumah tangga kalian. Padahal dulu saya lihat kalian tuh waktu pacaran tuh sosial kali gitu, dia tuh peduli kali sama perhatian kali.
sampai-sampai hal sepele ini yang saya ini ketika kalian mengikuti jalan nurun pijakan kaki motor aja nah dia yang nurun dari kita, dia tidak memberikan untuk buka pijakan kaki satu sosisnya, dan ternyata setelah menikah dia berubah ya. Memang betul atau jangan terlalu pacaran lama-lama karena nanti cinta itu bisa habis di orang lama gitu. Selanjutnya ada lagi nggak yang lanjut tanya? Kalau untuk sekarang tuh nggak ada sih Fis. Mungkin kalau nantinya masih ada kan setelah aku ngomong sama dia masih ada masalah, mungkin aku hubungin Hafiz lagi buat konseling lagi gitu. Boleh tuh. Jadi nanti kalau Amel sudah melaksanakan nih apa yang saya katakan tadi, tapi masalah rumah tangga Amel belum juga terselesaikan, dia juga masih seperti itu. Amel boleh datang di sini kapan aja. Atau mungkin kita nggak di sini juga nggak apa-apa, kayak kita tuh di luar formal aja. Karena kan kita juga udah teman lama nih, udah dekat juga. Jadi kalau Amel ada perlu apa-apa, Amel tinggal telepon saya aja. Kemudian nanti jika tidak bisa juga diselesaikan, Amel juga boleh membawa suami Amel datang ke sini untuk kita diskusikan lagi ke depan. Ada lagi nggak? Nggak ada sih. Nah, mungkin jika tidak ada, kita cukup sampai di sini aja lah ya. Nah, saya ucapkan terima kasih kepada Amel karena Amel telah bersedia datang ke tempat saya berkunjung ke sini. Mungkin untuk lain kali jika Amel tidak memiliki masalah, Amel juga boleh berkunjung ke sini untuk kita tuh ngobrol-ngobrol, diskusi-diskusi. Kan sudah lama juga ya kan kita nggak ngobrol bareng. Mungkin itu saja. Jika tidak ada, kita tutup. Terima kasih Amel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kadang aku tadi lupa salam. Dia salah kayak tiba-tiba bilang lagi terima kasih. Pancik cuma dulu semenit oh. Terus caranya cek apa nggak? Tahap 2 lagi. Datang aja. Iya. Ya udah. Ulang dulu tutup salamnya Hafiz. Terima kasih. Baik, 1, 2, 3. Baik, terima kasih kepada Amel. Mungkin lain kali jika Amel ingin berkunjung ke sini, dipersilakan saja. Tidak usah suka-suka, tidak usah malu-malu. Baik, terima kasih Amel. Sampai jumpa lagi. Ya, silahkan masuk. Assalamualaikum. Amel. Silakan Amel. Silahkan duduk. Ceria sekali nih Amel ini. Hafiz lagi. Ada yang aku omongin nih. Gitu. Baguslah. Ya, Amel, silakan mau ngomong apa? Kemarin kan kita udah konseling nih terkait permasalahan saya kan. Nah setelah saya menjalankan apa yang Hafiz bilang itu, ngasih tahu ke suami saya tuh, saya rasa kayak akhir-akhir ini tuh ada perubahan Hafiz. Dia tuh kayak lebih care ke saya, lebih memperhatikan saya. Kembali dia kayak waktu pacaran gitu, dia makin baik gitu, kayak berubah. Saya ucapin terima kasih kepada Hafiz yang udah membantu saya gitu, memberikan saya konseling sehingga saya dapat menyelesaikan permasalahan dari ini. Begitu. Nah, baik. Baguslah kalau permasalahan rumah tangga Anda itu sudah mulai membaik. Jadi gimana kemarin yang Anda tuh nyaranin dia seperti apa? Dia membantu Anda atau dia mengizinkan Anda untuk bekerja? Kemarin tuh awalnya pas dikasih tahu tuh Fis, dia tuh kayak apa sih, dia tahu nggak menerima Fis, pas aku kasih tahu tuh kok kamu ngatur-ngatur aku ada kan Fis. Terus saya tuh ya udah gitu. Pas pertama itu tuh beberapa hari setelah itu tuh saya ngomongin lagi Fis, ini mau nggak RT aku kerja gitu kan. Terus kata dia
dia masih nggak terima gitu, pasti dia pas kayak gitu. Terus pas yang ketiga kali itu bis saya coba lagi kan, gimana kalau saya bekerja biar membantu nambah pemasuk, kata saya kan bis. Dia tuh kayak mungkin karena suasananya di weekend juga kan, yang bilang itu dia santai-santai juga, dia malah bilang gini, ya boleh aja kalau kamu mau. Di situ tuh kan aku tuh saya tuh kaget gitu bis, kok berubah ini gitu kan. Jadi dengar dia bilang kayak gitu tuh, saya tuh langsung kayak emang boleh, kata saya kan, boleh kata dia, kalau emang itu kamu mau. Terus gimana kalau pekerjaan rumah? Ya itu tuh terserah kamu, kalau emang kamu mau kerja, kamu cari resikonya apa, itu menjadi resiko bagi kamu. Saya usulkan lapis untuk ART itu kan, pakai ART berarti saya kan bis. Dia bilang ya udah kalau emang kamu mau gitu. Terus saya mau menghubungi kamu kan waktu itu tuh, tapi kayak nanti aja udah malam gitu. Ya, jadinya dia tuh bolehin saya kerja, ini udah masuk 3 hari kerja, dan dia pun nggak mempermasalahkan kalau mau saya pulang sore gitu. ART itu juga udah nyiapin semuanya, terus anak-anak juga nggak terlantar, jadi dia udah care sama saya. Nah, baik, senang sekali nih saya dengarnya nih. Tapi pesan saya untuk Amel, ketika Amel sudah bekerja, Amel jangan lupakan kewajiban sebagai seorang ibu rumah tangga. Amel tetap harus peduli sama anak Amel, suami Amel, karena suami ini sikapnya kadang berubah-ubah, apalagi ketika dia lagi capek, lagi lelah, dia bisa marah kapan aja. Pokoknya Amel itu harus care lah sama dia, jangan sampai dia tuh kayak merasa ini si aku kok gini kali ya gitu. Dia capek tapi dia tidak mau urusin aku gitu. Yes. Ada lagi nggak? Kalau sampai apa itu aja sih, saya tuh ngerasa kayak senang aja setelah berkonseling sama Hafiz gitu, dapat titik terangnya dan juga dapat solusinya pun yang diberikan sama Hafiz tuh berjalan dengan lancar, sehingga permasalahan saya itu udah clear lah. Semoga di kedepannya hubungan tangga Amel makin aja kan. Satu lagi, jangan lupa ya besok akhir bulan rencananya saya mau nikah nih. Berarti kalau kamu nikah, Ya, besok jangan lupa datang ya. Oke. Untuk undangan resminya besok saya kirim ke rumah. oke. Jika tidak ada, saya ucapkan terima kasih. Mungkin dia tinggal sedikit hari ini telah berakhir. Baik, terima kasih kepada Hafiz. Aku ucapkan terima kasih sudah bantu saya. Semoga juga menjadi amal yang jariah bagi Hafiz dan bisa membantu orang di bacaan. Terima kasih Hafiz. Sampai jumpa nih. Ya, lancar ya. Hati-hati ya di jalan.